tadi Doktif sudah menyampaikan kesaksian ya, sesuai dengan BAP, sesuai dengan fakta, sesuai dengan hasil lab ya, bahwa memang di awal-awal di bulan Juli, Agustus itu produk yang Doktif beli, Doktif masukin ke lab itu tidak pernah dilepas segelnya. Jadi pada saat Doktif beli, Doktif langsung memasukkan produk tersebut ke lab asli. Jadi dengan nama Glavidia. Jadi sempat kaget, mungkin ada bukti baru ya yang kita sempat keluarkan ya. Kaget karena kok bisa nama Glavidia terpampang di situ. Whitening Booster Serum Vitamin C. Begitu juga dengan Hanasui ya. Itu jelas banget. Jadi kenapa kok Doktif benar-benar kecewa, marah karena seorang Reza Gladys Doktif katakan penipu, pembohong, tukang fitnah. Pada saat dia bilang Doktif itu dibayar oleh brand Hanasui. Itu keji sekali loh. Jahat luar biasa. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu dan bilang di VT, ngaku Sarno. Dan pada saat di pengadilan kamu bilang tidak mengenal yang namanya Sarno. Allah begitu mudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kan Doktif bilang, yang Doktif sampaikan itu adalah fakta. Backingan Doktif itu Allah. Allah akan bongkar siapa kalian sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi tadi Doktif tunjukkan hasil lab ya, sesuai dengan kenyataannya bahwa produk yang biasanya dijual oleh Reza 1.500.000 ya, punya buktinya yang paketan yang retinol, anti-aging itu kan anti penuaan. Bagaimana bisa membantu mengurangi penuaan kalau kadar retinolnya di angka 0,0000 sekian. Gitu loh. Sementara Doktif bandingkan dengan MS Glow Elixir dengan harga yang Doktif beli sekitar 100 ribuan. Harganya retinolnya di angka 0,024. Dan Doktif ya tidak dibayar oleh MS Glow, nggak kenal. Sampai detik ini Bang Sunan ya, Doktif tidak tahu rumahnya yang namanya MS Glow, padahal Doktif pernah jadi saksi di Sahrul Malang. Sampai detik ini, wallahi demi Allah, Doktif tidak tahu kediaman Sandi, kediaman Gilang di Malang. Karena Doktif kalau jadi saksi di Malang tinggalnya di hotel. Begitu Doktif benar-benar jaga. Ya, jadi jangan digiring yang nggak karu-karuan gitu loh. Kan Doktif tadi tunjukkan sebenarnya pada saat Doktif ketemu dengan Mufid di Pecel Lele. Ya Doktif ajakin dia makan di pinggir jalan. Nggak apa-apa ya. Pada saat itu dia pakai mobil warna merah Mini Cooper kalau nggak salah. Dia ke rumahnya Doktif pakai mobil merah Mini Cooper ya, bersama dengan para pengawalnya pada saat itu. Dia datang, Doktif ajak, ya udah yuk kita makan di Pecel Lele. Udah, kamu bilang enak loh jadi kayak kita, nih biasa aja hidupnya, nggak perlu kebanyakan gaya. Gitu. Udah, sekarang kamu perbaikin aja produk kamu. Di situ Doktif nggak sebutin apapun loh, nominal atau malah dia yang bilang, Kak bisa nggak ya datanya dirubah menjadi data ini? Itu di handphonenya ada loh yang disita, kenapa nggak dibahas tadi? Ada. Jadi perubahan hasil lab yang dia minta, tapi Doktif nggak mau. Doktif bilang, ngapain sih? Kamu tunggu aja konten yang berikutnya. Kan itu yang ada di pasaran saat ini. Kenapa Doktif harus merubah data mengikuti permainan kamu, mengikuti apa mau kamu? Doktif nggak mau disuruh-suruh. Apa sih ruginya? 120-130 miliar bertahun-tahun kamu dapetin, cuman buat sekali waktu kamu tarik, kamu akuin, minta maaf, jatuh miskin? Kan enggak. Doktif kira akan berubah. Ternyata setelah Doktif cek beli lagi, waduh rek, gak ada perubahan blas. Beda dengan owner dari brand D. Jadi jangan ada nanti dibilang, oh kok brand D gak disenggol-senggol, udah cair berapa? Tanyakan ke owner brand D, berapa dia bayar Doktif? Apakah Doktif pernah memeras dia? Silahkan tanya ownernya. Sampai detik ini, ya tidak ada tuh tuntutan dari owner brand D. Ya. Ownernya yang inisial M ya? Ya, inisialnya M. Nggak ada. Karena nggak pernah terjadi. Gitu. Ya kalau memang dia sudah mulai perbaikan, ya apalagi kan tujuannya ini kan hanya itu tujuannya Doktif itu. Terus tadi dia pertanyakan kenapa kok nggak lapor ke Badan POM. Sela Sokia kasusnya tadi sempat di stop karena kenapa ini kan kasusnya bukan kasusnya Reza. Doktif ceritanya soal Sela Sokia. Itu membuktikan Doktif itu laporan ke Badan POM. Kasus MC itu kan terjadi di bulan Januari. Diumumkan di bulan kemarin
baru sekarang, berarti 8 bulan ya kurang lebih. Gitu loh. Dokter laporkan ke Badan POM juga. Saking banyaknya dokter nggak ingat satu-satu produk mana yang dilaporin. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya ada beberapa yang nggak dokter laporkan, kenapa? Karena ownernya nggak pernah flexing. Ya. Terus ownernya ini baik banget kelakuannya. Dibilangin, dinasehatin, oke, langsung baik, ya udah. Gitu loh. Setelah dokter cek lagi di lab, ternyata hasilnya sesuai. Terus ngapain dipermasalahkan? Nah, kelakuan mereka ini loh, mafia-mafia dan mafia skincare adalah orang-orang yang ngambil duit kalian, ya, nggak mikirin kalian susah banget cari duitnya, ART itu ya, beli produk yang dia pikir produk ini bagus, gitu loh, dari dokter. Mana sih itu yang paket yang merah kuning hijau, merah itu, mana paket yang minta yang Glavidia? Kalian bisa lihat, yang merah ya, merah abu hijau, gitu kan? Kalian bisa lihat itu ada kodenya guys, ya, ada kode lab. Jadi nggak ada yang namanya itu kita nanti beli sendiri, emang beli sendiri kok. Gitu. Ntar ya, kalian bisa lihat itu kelihatan waktu itu belinya tuh lama banget gitu, itu dari bulan Juli. Kalian bisa lihat sendiri, tidak ada karangan, tidak ada gimmick drama. Oh, dokter baru beli nih, biar nanti bisa menjelekkan Reza Gladys. Nggak ada kayak gitu, nggak ada tuh kelihatan akalan licik-licikan tuh nggak ada. Jadi kalau tadi ditanya apa niatnya maksudnya, ya nggak ada maksudnya, ya perbaikan aja, gitu. Hanya itu sebenarnya, tujuan itu nggak ada yang lain-lain. Dan dokter itu kan hajar, itu hal yang biasa, hajar aja biasa aja supaya apa? Kok gak tobat-tobat ya? Mereka ini punya apa yang subscribe gitu loh. Jadi kayak punya life a day in my life gitu loh. A day, ya itu mereka tuh berbayar. Ya, berbayar. Jadi mereka itu akan menonton kelakuan seharian dari si RG ini, si Begeng ini. Nah, di situ berbayar pula gitu, mempertontonkan kebiasaannya dia untuk hidup hedon. Loh, sudah doktif utak-atik, bukannya tambah tobat, gitu. Mana produknya? Gitu. Ya kan? Kok malah menyerang doktif menggunakan agency buzzer? Kok dokter sampai tahu agency buzzernya nunjukin guys, chatnya mereka disuruh sama asistennya. Jadi kalau ditanya kenapa kok kesel banget, karena kelakuan dia di belakang ini, di belakang media, di belakang pencitraannya tuh luar biasa. Bagi-bagimu kena. Agency buzzernya bilang, aduh dok sombongnya sama kita luar biasa. Dia kalau ketemu sama kita nih, pinjam handphone Bang Sunan. Berarti contohkan kelakuannya dia ya. Dokter misalnya RG nih, Begeng. Rapat nih di sini para agency buzzer atau agensi yang TT itu ya, gitu kan. Dah. Dia gini. Saya tanpa kalian aja omset saya bisa 100 miliar. Kira-kira kalau pakai kalian bisa nggak 150 miliar? Ngelihat orang di depan aja enggak guys. Bisa kalian bayangkan gak kesombongannya kayak apa? Dia bilang, enggak lah dok, kita nggak mau bantuin, orangnya sombong sekali, licik sekali. Itu fakta sebenarnya. Dan kalian begitu terpercayanya, terperdaya dengan wah kesehariannya dia yang seolah-olah bagi-bagimu kena alim, pelangak pelongo, iya benar pelangak pelongo, liciknya mengalahkan itu semua. Dokter bilang, nih. Pengen cantik, pengen glowing gitu. Nih. Orang ART yang beli, yang lihat, wah aku pengen mukanya kayak Reza Gladys, kinclong begitu. Orang dia sendiri aja nggak pakai produknya guys. Tuh. Nih contohnya nih ya. Nih ya. Nih kalian lihat ini White Cell DNA MS Glow ya, Elixir deh. Nih. Ini ada kode sampel ya, tuh lihat. Ini pada saat zaman dulu guys, di bulan Juli, ini dokter kasih ke lab tuh bersegel loh. Dan nggak perlu dihilangkan namanya, brandnya, lihat. Tetapi setelah dokter muncul, timbullah kisruh, labnya ketakutan. Dok, sekarang kalau dokter mau ngasih harus dilepas semua. Ya, jadi tadi jelas ya hasil labnya tertulis MS Glow itu aman, MS Glow sesuai, itu jelas banget sesuai. Nah, ini juga kalian lihat ya, udah lama banget tuh sampai hilang. Sampai habis. Ini produknya dari serum booster dari hasil labnya mana? Hasil labnya?
tunjukin biar kalian bisa lihat dokter itu nggak ngarang, nggak fitnah. Bongkar-bongkaran kan Reza Gadis, yuk kita bongkar-bongkaran. Kamu masih mau nyerang dokter pakai buzzernya kamu kan? Oke, ya udah, gitu kan? Dokter lawan. Dokter lawan kok sini. Nah ini ya, nih. Tuh, kalian bisa lihat ya pengecekannya di tanggal 24 Juli. Ini produknya. Itu punya Glavisia ya, Dok? Bisa baca sendiri, kalian bisa baca sendiri. Glavisia. Tengah dok. Udah ya. Ini yang selalu dia gunakan, dia menggunakan teknik betadine. Sekarang dokter tanyakan ke kalian. Mungkinkah seorang dokter, seorang Nikita Mirzani, seorang Sunan Kalijaga menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Jatuhnya kredibilitas seorang dokter itu hanya bisa dilakukan oleh dokter itu sendiri. Siapa yang melakukan demo betadine selama ini? Dokter tanyakan, siapa? Oke? Itu salah satunya. Kalian lihat ya, ini asli Glavik dia. Yang saat ini Leiden Labnya nggak berani melakukan hal yang sama, gitu. Dan dia angkanya, tuh, lihat kalian bisa lihat, dokter tuh nggak ada yang ngarang. Ini harus tutup barcode-nya ya. Tuh. Dibandingkan dengan Hanasu yang cuma 28.000. Jadi kita ngomong by data ya dok ya? Iya dong, dokter itu kan selalu by data. Nggak pernah ngarang-ngarang. Coba padi apa? Oke. Sampai dia Reza itu bisa memfitnah dokter dibayar dengan Hanasu. Buktikan Reza, kamu kan penipu nih. Kamu bilang nih, lihat ya. Ini produknya ini ada kodenya ya. Lihat. Tengah dok. Tahan dok. Oke ya, kita lihat ya semuanya ya, tuh lihat. Oke. Dan kandungannya kalian bisa lihat. Ada disampaikan tadi. Tidak ada kebohongan sedikit. Dijual dengan harga 150.000 ya kalau promosi ya. Penjualnya seorang dokter. Ini ownernya sampai sekarang dokter nggak kenal sama sekali. Kalau nggak salah kan namanya Ferry, Pak Ferry. Pak Ferry salam kenal ya Pak. Gitu loh. Ya dokter nggak kenal sama Anda. Oke. Jadi ini dokter beli harganya ada di sini. Ini 26.000 dokter beli. Oke. Dengan harga 26.000 niacinamide yang dokter dapatkan tuh di angka berapa nih guys? 10 kan guys? Bisa kelihatan nggak? Dok, kiri dok, maaf. Bisa kalian baca sendiri? Tengah sih. Oke ya. Sementara produk yang dokter beli kalau promo 150 sampai 130.000, niacinamide yang sangat murah, bahan baku yang sangat murah. Itu didapatkan dengan kadar segitu. Coba. Ya. Inikah kredibilitas seorang dokter? Etis nggak menjual produk seperti ini? Etis nggak mengambil uang masyarakat dengan cara menjual produk yang seperti ini? Etis nggak ini dijual ya segini nih dengan nih satunya lagi serum ya itunya. Gimana lagi tuh satunya sunscreen, ada satu lagi nanti ada yang harus dokter bahas penting banget. Dengan modal 70.000 nanti dapatnya nih ada tuh 2 3 ada 6. Dia jual 1.500.000. Kalaupun lagi promo dijual dengan angka 700.000 sampai 400.000. Tetap nggak make sense. Kalau dokter ya, ini bukan pengusaha. Kalau pengusaha ngomong nggak, Anda mau jual 2 juta juga terserah pengusaha. Tapi kan Anda menjualnya dengan nama dokter. Dokter loh, layak enggak? Begitu. Dengan kadar 0,0000
Sedangkan MS Gloretinil Elixir dengan kadar 0,024, pantas dia bisa mengklaim anti aging. Nah kalau ini anti aging opo? Hah? Kadarnya 0,00000 lucu-lucuan. Ngono loh. Terus ada lagi nih. Masa yang terbaru kemarin dia bilang begini, sunscreen guys. Sejak kapan ya sunscreen itu dicampur dengan moisturizer? Apa dia punya produk baru beras itu loh? Dia punya moisturizer beras. Mana ada? Sunscreen di sini. Habis gitu nanti kalian campurin moisturizer. Aduh, itu dokter lulusan mana sih sekarang udah ditanya. Aduh, jangan bluun banget dah. Aduh, tolong hentikan kamu. Belajar Reza Gladys. Mufid, belajar kamu sekarang. Berhenti jualan deh. Belajar. Nggak ada yang namanya sunscreen bisa dicampur sama moisturizer. Sunscreen itu punya sun protection factor, punya untuk melindungi SPF. Begitu kamu campur dengan moisturizer, itu kan SPF-nya terdegradasi, turun. Kok kamu suruh konsumen kamu campur dengan moisturizer? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaru. Jadi dokter berpikir, ya Allah nih anak, ya Allah kapan tobatnya? Belajar nggak mau, dikritik kamu. Sementara dia membahayakan wajah konsumennya dengan begitu bang. Coba. Sekarang dia menyarankan menggunakan begini. Ternyata SPF yang dia jual produknya dia cuma 7. Sedangkan SPF itu kan minimal di Indonesia tuh SPF-nya 30. Kalau SPF 7 melindungi enggak? Bisa sih melindungi dari sinar rembulan. Lah ya, langsung orang rusak aja nih pasiennya. Mikir nggak dia ke situ dengan uang yang sudah dia ambil? Terus masih dibela ya sama kalian kan kadang-kadang notif tuh bingung. Nih kalian nih masyarakat kok masih mau sih belanja dari orang-orang begini. Lakukan cancel culture. Udah duit kalian tuh udah dihabis-habisin sama si Suneo, Begeng, udah dihabis-habisin. Kok ya masih mau memperkaya mereka? Aneh gitu loh. Bukti udah jelas. Hasil sudah ada. Makanya mereka nggak bisa nuntut Doktif. Mau nuntut Doktif, bukaan lagi kita. Ayo. Dok, artinya produk ini masih terjual secara bebas di e-commerce dan ya Doktif sih berharap sekarang memang sudah berubah ya. Cuma kan pada saat itu kan Doktif beli lagi nggak ada perubahan. Kalau sekarang kan Doktif nggak lakukan uji lab lagi, jadi kan nggak tahu. Gitu. Cuman pada saat itu kok yang terjadi Reza ini sama suaminya kok ngotot temui Doktif, bukan fokus untuk perbaikan produknya. Kenapa? Kok yang ngotot ke rumahnya Doktif, nongkrongin rumahnya Doktif, monitor sesuatu. Begitu diain 20 miliar, Doktif ketakutan loh. Kok bisa ya mau ngasih uang 20 miliar? Ini kan Doktif tunjukin loh, lihat gila nggak Reza? Nggak Doktif tutupin kok, cerita-ceritain kok orang-orang. Dok, perlu dipertegas 20 miliar tuh untuk apa? Ya nggak tahu. Itu ditawarkan oleh siapa, Dok? Diiyain, disetujukan oleh mereka. Diiyain. Oke Dok, kita setuju untuk kasih 20 miliar. Nah, kita aja ngelihat itu bengong. Hah? Kok cuma 2 hari lu iyain? Itu yang Doktif bilang seharusnya 100T baru dia nggak akan setuju. Dok, mau perjelas dok, tadi 20 M itu untuk agar dokter tidak mereview produknya Reza Gladys yang off claim. Permintaannya dia ya kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan supaya reviewnya itu jadi bagus kan gitu pada saat di kopi itu. Gitu loh. Ini pun yang tadi dokter jelaskan waktu Yang tadi, makanya dokter sampaikan di persidangan. Kenapa? Karena giringan opininya ini luar biasa. Apalagi si hewan memakan bambu kan ceritanya bla bla bla. Dan dokter kan dibilang dokter pemeras. Lo buktikan lah ini pemerasannya dari mana ora ono. Laporin dong. Orang nggak ada. Kan ceritanya nggak begitu, faktanya nggak begitu, tapi dirubah. Ya sama seperti penggiringan si Suneo yang bilang Doktif itu kalau live 1 jam dibayar 1,5 miliar. Sama siapa? Itu kan gila, 1,5 miliar sejam. Ngono loh. Jadi kadang-kadang Doktif ini berita dari mana lagi, dan Doktif bukan misklarifikasi, bukan duta klarifikasi. Doktif ini duta lapor, ya. Jadi kalau untuk Nepos, ya, Nepos, ini Doktif pesan khusus buat Nepos sebagai dalang. Hari ini kan dia kok nggak datang, karena dalang ya. Jadi dalang dianya kayaknya nggak bisa mensupport semuanya ya, memfasilitasi. Kenapa? Coba dong Westinya kan. Dok, setelah 20 miliar tadi itu mungkin setelahnya ada lagi dok rayuan-rayuan dari DRT Nggak ada. sama Doktif suaminya untuk Doktif dokter. cuekin kan, Doktif cuekin. Hilang, Doktif cuekin. Terus tiba-tiba ada laporan soal Mael itu ya. Mael itu. Doktif nggak ngerti apa.
Tapi terakhir tawarannya cuma 20. Iya, dia sempat bilang, bisa nggak sih nego? Nggak bisa. Karena kan dokter pikir itu kan nilai yang fantastis ya, nggak mungkin gitu. Ternyata kurang 100 T mungkin. Nanti ya. kalau nego malah kayak ini kita dilaporin meres. Nah itu, emang kan enggak. Oh enggak. Jadi kejadiannya tuh ternyata Nikita dulu. Ternyata kejadiannya Nikita dulu ya. Bukan. Dia terus-menerus datang. Jadi dokter nggak ngerti. Soalnya Nikita tuh dokter tuh nggak ngerti. Jadi tahu itu pada saat yang tadi diceritakan di Desember 13. Jadi gini ya, Tuh. kami selaku tim kuasa hukum, baik dari Dokter Oki maupun Dokter Samira, kami mencoba menganalisa ada apa sih ini semua, ya. Kok klien-klien saya kebetulan kayak Dokter Samira dalam hal ini yang suka mereview produk ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, ya, semata-mata untuk menjaga kesehatan khususnya wanita Indonesia yang membeli produk-produk skincare. Jangan sampai dirugikan di kemudian hari, ya, terkait dengan kesehatan mereka yang menggunakan produk-produk yang dianggap berbahaya. Ada 2 orang di sini. Ada seorang Nikita Mirzani, ada seorang Dokter Samira yang selalu menyuarakan terkait produk-produk skincare. Lalu kenapa 2 orang ini yang dikejar? Ya, yang dikejar oleh pihak mereka, ya. Apakah ingin dijebak untuk supaya bisa masuk penjara, dan ketika masuk penjara mereka bisa bebas jualan tanpa ada yang mereview, tanpa ada yang berani bersuara mereview. Ya, kami mencoba menganalisa situasi ini. Ada apa? Begitu juga ketika kemarin minggu lalu klien kami Dokter Oki memberikan kesaksiannya bahwa sesuai dengan rekam digital, pihak DRG duluanlah yang mengejar Dokter Oki agar supaya bisa berkenalan atau bertemu dengan seorang Nikita Mirzani yang biasa mereview skincare. Ya, ada apa? Berulang kali kejar klien saya Dokter Oki hanya untuk dapat bisa dikenalkan atau berjumpa dengan Nikita Mirzani. Ya, setelah berjumpa, ya kita sama-sama tahu ada angka akhirnya seperti ini sekarang. Artinya gini, patut diduga, ya, memang ada by design. Ya, mereka nih para mafia skincare, saya nggak tahu, yang ngerasa aja, yang ngerasa mafia aja nih. Ya, mereka bersama-sama bagaimana caranya bisa memasukkan, ya, klien kami secara hukum, gitu loh. Nah, cuma memang sekarang yang apa nih kita alami, nah, itu sudah menjadi contoh sehingga klien kami Dokter Samira di sini juga tidak bodoh, gitu. Ya dok, ditawarin, kan logikanya gini, duit 4 miliar tuh buat apa? Logika hukumnya buat apa? Kalau tidak ada sesuatu yang harus ditutupi, buat apa? Ya, ingat, saya orang hukum, saya pernah hampir jadi korban pemerasan. Ketika saya dituduhkan sesuatu, ya, yang saya tidak lakukan, yang saya tidak perbuat, saya tidak salah, lalu saya dimintai sejumlah uang ratusan juta, saya nggak berikan tuh. Kenapa? Karena saya nggak ngelakukan. Nah, harusnya penasihat hukumnya DRG daripada diperes keluar duit 4 atau 5-4 miliar. Kalau saya jadi kuasa hukumnya DRG, saya akan bilang, biarin aja Mbak Nikita nge-review, biarin aja Mbak Doktif nge-review. Kalau produk kita bener, mereka nge-review salah, kita laporin. Setuju. Ini contohnya. Ya. Gitu loh, sederhana kan? Simple. Simple kan, gak ada masalah. Nggak ada masalah. Dibayar Kalau produk, ya produk kliennya tidak ada masalah, ngapain mesti keluar duit miliaran? Biarin aja, nggak usah takut sama Doktif, nggak usah takut sama Nikita Mirzani. Nih, yang terbaru lagi Maharani apa? MK, Kemala Maharani. Ya, produknya udah mulai diutak-atik juga itu. Ya. Yang orang emang produknya nggak masalah, masa harus dijadiin masalah? Terus dikejar-kejar Maharani, ya Maharani gimana? Maharani nggak ngerti apa-apa gitu loh. Dokter ini kan asal aja comot gitu loh. Kayak Maharani yang dikejar. Kasihan loh, kalian nggak kasihan. Tak owner lurus dikejar. Jadi dokter udah gini loh, owner yang bener, ya, itu bergabung dengan dokter semua tuh senang. Ya, tapi kalau owner nakal, stres pasti dah. Pasti stres sama dokter. Karena dokter kan independen, apa lo suneo, apa lo bagian.
gitu loh. Tapi kalau yang bener seneng sama dokter, oh iya ini produknya saya emang salah sih, emang kayak Dr. Angel kemarin kan emang salah sih, kita perbaikan aja deh, kita ganti semua, kita buang-buangin, kan bagus, baik sama dokter nggak ada masalah sampai sekarang, kan gitu. Betul. Itu. Oke. Enggak, kalau yang di PMJ Belum ada pemanggilan kita baik dari sebagai pelapor, baik dari terlapor juga belum ada pemanggilan. Jadi nanti kita akan update kalau memang kita dipanggil untuk memberikan kita akan update ke teman-teman. Kan juga Pak FS kan sempat podcast di Densus sendiri melihat statement-statement dari seperti apa sih kan ya. Sebentar ada kaca nggak? Dokter mau nangis terus aja begitu minta kaca. Drama. Ada nggak kaca? Yuk, ayo. Dempulannya gimana? Abu-abu ya. Oh ini udah kena mental ini. Pret. Bohong lagi. Kena mental gimana? Lu ketawa-ketawa. Habis dari sidang bertiga tuh kayak ketiga itu apa? Segitiga Durjana itu kan? Segitiga Durjana itu. Bikin segitiga. Nah, mereka punya segitiga Durjana. Ketawa-ketawa. Nah, giliran di podcastnya itu bilang harus gitu pegang kaca gimana ini, Allah udahlah males liatnya, masih aja kalian mau dibohongin sama kayak begitu. Berarti dok setuju ya sama penilaian publik juga bahwa bukannya klarifikasi ini tapi malah playing victim mereka. Gayanya begitu, makanya Dotif paling nggak mau ketemu sama si RG ini, karena Dotif tuh orangnya kalau nggak suka kelihatan, bener nggak Bang Caca? Kalian ngerti kan karakter Dotif kalau nggak suka kesel gitu loh. Cumi-cumi kapan ngamuk, nah itu kesel. Karena Dotif tuh orangnya tuh begitu orangnya. Nah apalagi yang terkenal orang ini licik, playing victim. Udah ngabisin duit masyarakat triliunan, tambahkan kayak ular, begeng, jengkelnya Dotif itu, gitu loh. Bukannya tobat deh, kok malah nyerang angin buzzer, nyerang ke Dotif. Tetap bulat buat ngeberantas mafia skincare sampai akar-akarnya dok ya. Iyalah, kan amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah, gitu loh. Seandainya ada tangannya benar-benar maksudnya intimidasi yang parah gitu, bakal tetap dok. Enggak, itu semua atas izinnya Allah. Semua terjadi atas izinnya Allah, bukan atas izinnya mafia skincare. Apa yang harus benar-benar poin utamanya agar mafia skincare ini punah sih dok, mungkin dok kalau dari dokter sendiri? Masyarakat aja cerdas, itu mereka akan mati sendiri kok. Tapi kembali lagi ke masyarakat mau melakukan cancel culture enggak? Gitu aja sih. Dokter ini menarik ketika tadi dokter juga bilang bahwa pihak Reza Gladys juga memiliki pasar yang begitu kuat dan banyak mungkin punya pembuktian. Oh ada agensinya ngaku, agensinya nunjukin, dok ini dok, saya disuruh sama ini handphonenya sama. Tapi kita nggak mau, udah ada buktinya. Ada buktinya semua. Dokter minta tanggapan dok, kemarin kan sempat juga statement dari kepala Depok terkait dengan kasus pemeriksaan ini. Depok siap sebagai negara hadir untuk menjadi saksi ahli kalau misalnya diperlukan. Betul, di kasusnya Suneo juga beliau dari Badan POM juga akan jadi saksi ahli. Bener kan, Badan POM kan emang lurus, siap lah pasti. Gitu ya, udah oke. Kita istirahat yuk ya. Kita sama-sama.